kita harus melihat gitu ya. Saya mengajak mari kita bersama melihat ini anak usianya belum 18 tahun ya. Ini adalah anak. Yang kedua, hak anak itu dilindungi loh. Ya untuk berpendapat dilindungi lewat Konstitusi RI, dilindungi juga lewat Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, yang tiga adalah emang kan ini tentu sih tidak setara ya. Saya sebenarnya mengapresiasi bahwa ada dialog yang dibuka oleh gubernur. Namun tadi Pak Gubernur ini kan punya relasi kuasa yang tidak seimbang dengan si anak. Ya, jadi ketika anak itu terus berani berbicara, kalau saya sebagai pemerhati anak, saya menganggap bahwa ini anak sebenarnya punya keberanian luar biasa. Yang kedua adalah kan dia bicaranya sebenarnya runut, hanya dipotong-potong aja ya oleh gubernur. Jadi sedang bicara apa belum utuh sudah dipotong. Nah, ini juga mengakibatkan kita tidak menangkap makna yang keseluruhan dari yang mau disampaikan oleh anak ini. Yang ketiga adalah ini kan divideokan, kemudian juga diviralkan ya, kemudian berkali-kali dikatakan punya rumah tapi ngutamain ini. Jadi udah ada mengejas gitu ya anak ini gitu. Nah, menurut saya sebenarnya dialog yang baik tidak seperti itu. Pertama, kalau memang mau dialog ya sebaiknya sih dipanggil berdua, bicara bebas. Yang kedua adalah sekali lagi, terlepas dari ini saya bukan karena tidak setuju atau setuju dengan wisuda dengan bukan ya. Tapi dalam hal ini saya lebih melihat adalah kondisi si anak dan bagaimana anak ini berpendapat gitu, karena dia punya video-video yang sebenarnya lebih utuh kita bisa melihat. Lalu kalau ada sebuah kebijakan kemudian ada yang mengkritisi, sebenarnya dilindungi kan di negeri ini. Jadi konstitusi kita melindungi gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Dan karena ini anak, bukan manusia dewasa. Ingat, kita pernah jadi anak, tapi anak kan belum pernah jadi orang tua, jadi guru, atau jadi gubernur apalagi gitu. Jadi tentu cara berpikirnya beda dengan orang dewasa. Jadi pendekatan dengan anak ya, mendengarkan anak, saya rasa menjadi hal penting, apalagi sebuah kebijakan. Pertama, kebijakan publik itu harusnya juga menyentuh atau menanyakan, minta pendapat pada yang terkenal langsung, termasuk anak-anak, guru, dan orang tua. Begitu, Mbak. Bu Retno, berarti yang bukan masalah kontennya ya, Bu Retno, bukan masalah kita pro atau tidak pro dengan kontennya, tetapi dengan bagaimana caranya, begitu ya? Betul, dan yang kedua kita harus menghargai anak ini. Kalau saya lihat bacaan di netizen ya setelah diupload video ini, itu lebih banyak menyerang anak ini kan. Jadi misalnya dengan kata-kata yang menurut saya sangat menyakitkan, itu harusnya tidak boleh dilakukan dan itu contoh buruk pada anak-anak kita. Misalnya kalimat udah miskin, belagu, sok kaya apa gitu. Padahal ini bukan itu loh, ini soal dia berpendapat. Dia juga nggak puasa kok kalau akhirnya kebijakan itu dilakukan oleh sekolah dan oleh dinas pendidikan atau oleh gubernur. Dia nggak puasa, tapi dia ingin berpendapat, dia ingin pendapatnya itu didengar. Dan menurut saya ada kalimat yang bisa kepotong-potong. Ya, lagi ngomong dipotong. Contohnya misalnya gini, yang sederhana aja. Maksud dia gini, wisudanya di sekolah aja, sederhana. Mungkin dia perlu bicara begitu. Perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Kemudian berikutnya adalah bahwa problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut.